Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar matematika. Materi yang akan dibahas di video ini adalah tentang matriks. Definisi matriks, matriks adalah susunan elemen-elemen atau entry-entry yang berbentuk persegi panjang yang diatur dalam baris dan kolom. Jadi kalau misalkan simbol matriks tuh pakainya huruf kapital, nanti elemen-elemen yang ada di dalamnya ini pakainya huruf kecil biasa. Nah, nanti ini ada kurung kayak gini. Nah, terus di matriks itu ada namanya baris, ada kolom. Jadi kalau yang ini namanya baris. Ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan seterusnya sampai baris ke M. Nah, kalau yang kayak gini, ini namanya kolom. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat, dan seterusnya sampai kolom ke N. Nah, contoh yang bisa dibentuk dalam matriks itu misalkan kayak tempat duduk di kelas itu kan ada baris, ada kolom. Terus misalkan di dalam PBB ada saf, ada banjar, ada baris, ada kolom. Contohnya kayak gitu. Nah, sekarang misalkan Contohnya, dari matriks A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tentukanlah nomor 1 A12. Kalau A12 itu berarti artinya baris pertama, kolom kedua. Gitu. Jadi ini kalau misalkan A11 itu baris pertama, kolom pertama, baris pertama, kolom kedua, baris pertama, kolom ketiga. Kalau ini baris kedua, kolom pertama, baris kedua, kolom kedua, baris kedua, kolom ketiga, dan seterusnya. Jadi, kalau A12 berarti baris pertama, kolom kedua. Terus kalau A21 berarti baris kedua, kolom ke-1. Kalau A33 berarti baris ketiga, kolom ketiga. Penyelesaiannya berarti kalau misalkan A-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, maka kalau yang ditanyakan A12 berarti baris pertama, ya, kolomnya kedua, kolom kedua. Berarti berapa? 2, berarti A12-nya adalah 2. Kalau misalkan nomor 2, A-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang ditanyakan A21. A21 berarti barisnya kedua, ya. Kolomnya ke 1. Berarti berapa? 4. Berarti kalau A21 itu sama dengan 4. Nah, kalau nomor 3, A33. Nah, misalkan A33 berarti baris ketiga, baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Kolomnya ketiga, kolom 1, kolom kedua, kolom ketiga. Berarti berapa? 9. Berarti A33 itu sama dengan 9. Terus lanjut lagi ada jenis matriks. Ada matriks baris. Kalau matriks baris itu berarti matriksnya hanya terdiri dari satu baris. Kayak gini, ini barisnya 1. Kolomnya bisa lebih dari 1. Ini kolomnya berapa? Berarti kolomnya 3. Ini satu baris. Nah, kalau ada juga namanya matriks kolom. Kalau matriks kolom berarti kolomnya cuma ada 1. Barisnya boleh lebih dari 1. Kalau di contoh yang nomor B ini, kolomnya 1, barisnya ada 2. Terus ada lagi namanya matriks persegi. Matriks persegi itu matriks yang mempunyai banyaknya baris itu sama dengan banyaknya kolom. Kalau barisnya ada 2, berarti kolomnya ada 2. Kalau barisnya ada 3, berarti kolomnya ada 3. Contohnya kalau di ini matriks C, ini barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Gitu. Terus ada lagi namanya matriks identitas. Nah, matriks identitas adalah matriks yang semua elemen diagonal utamanya adalah 1 dan elemen lainnya adalah 0. Jadi diagonalnya 1, ya, diagonal tuh yang miring nih. Ini namanya diagonalnya 1, nah sisanya 0. Matriksnya bisa ini barisnya 2, kolomnya 2, bisa baris 3, kolom 3. Jadi yang miringnya 1, yang lainnya elemennya adalah 0. Namanya matriks identitas. Nah, ada juga kebalikannya matriks 0, matriks yang elemennya 0. Jadi kalau elemennya 0 semua berarti namanya matriks 0 gitu. Ada lagi yang namanya ordo matriks. Ordo itu artinya ukuran, ya, dari matriks, yaitu banyaknya elemen baris dikali dengan banyaknya elemen kolom. Kalau disimbolkan berarti tulisannya kayak gini.
A-nya kapital, M dikali N. M itu adalah ya banyaknya baris, jadi baris, N-nya itu adalah kolom. Jadi M-nya baris, N-nya kolom, M dikali N. Gitu. Contoh, misalkan ada matriks A, ini 2 sama 5. Ini barisnya ada berapa? Ini barisnya ada, ini 1, ini 2. Barisnya ada 2. Ya, kolomnya ada berapa? Kolomnya ada 1. Berarti baris dulu. Barisnya 2 dikali kolomnya 1. Ya, matriks A mempunyai 2 baris dan 1 kolom. Kalau matriks B, berarti ini baris pertama, baris kedua. Ya, kolomnya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti barisnya ada 2 baris, ya. Kolomnya ada 3. Matriks B mempunyai 2 baris dan 3 kolom. Nah, kemudian nomor 3, C. Ya, ini ordonya berapa? Baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Kolomnya ada kolom pertama, kolom kedua. Berarti barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Matriks C mempunyai 3 baris dan 2 kolom. Nah, terus ada namanya transpos matriks. Transpos dari matriks A, kalau tadinya ordonya A, M dikali N, kalau ditranspos jadi A pangkat T, ya jadinya A-nya N dikali M. Jadi kebalik ya. Baris jadi kolom, kolom jadi baris. Maksudnya gimana? Contoh, kalau ada matriks A, ini kan ordonya 2 kali 1 nih, perhatikan ordonya. Ordonya ukurannya 2 kali 1. Ya, barisnya 2, kolomnya 1. Jadi kalau ditranspos, itu ordonya berubah jadi 1 kali 2. Berarti barisnya 1, kolomnya 2. Tinggal pindah aja. 2, 5. Gitu. Tadinya 25-nya begini ya. Ya, tinggi, sekarang mendatar. Gitu. Nomor 2, misalkan ada B, ordonya 2 kali 3. Nah, kalau tadinya 2 kali 3, kalau ditranspos, berarti jadinya B 3 kali 2. Nah, ini kan barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Kalau ditranspos, barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Nulisnya dari atas dulu ya. 1, 4, 3, baru 7, 0, 6. Jadi dibalik nih. Tadinya ini jadi baris, berubah jadi kolom. Ini baris, berubah jadi kolom. Gitu. Nomor 3. Ya, C-nya 3 kali 2 ordonya. Kalau ditranspos, ya berarti ordonya adalah 2 kali 3. Gitu. Tadinya barisnya ada 3, 1, 2, 3. Kolomnya ada 2. Sekarang kalau ditranspos jadi dibalik. Barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Ini kan baris nih, berubah jadi kolom. Ini baris, berubah jadi kolom. Ini baris, berubah jadi kolom. Gitu. Ya. Terus kemudian ada latihan soal. Nomor 1, tentukan elemen-elemen dari matriks. Ada 5 soal. Kemudian nomor 2-nya tentukan ordo dan transpos dari matriks, juga sama ada 5 soal. Sekian video dari Ibu akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.